Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Moralita Emanasi Masito dari SMP IT Ihsanul Fikri Mungkit. Saya Imro'atun Khairiyah dari SD Negeri Butuh 1, Kecamatan Sawangan. Saya Sri Wahyu Karyati dari SD Negeri Kapuan 2, Kecamatan Sawangan. Dan saya Dizi Wiyatasari dari SMP IT Ihsanul Fikri Mungkit. Di sini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Masing-masing dari kami akan berperan menjadi observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Desi. Waalaikumsalam Bu Hoi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu. Alhamdulillah. Ceria nggih hari ini. Alhamdulillah karena sudah dapat kesempatan ketemu Bu Hoi juga. Baik Mbak Desi, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan, di antaranya yaitu akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Dan pada rubrik penilaian kali ini antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan sudahkah menggunakan pertanyaan berbobot, dan juga bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu ya Mbak Desi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu yang pertama, kompetensi apa yang ingin Mbak Desi kembangkan pada coaching kali ini? Kalau untuk kompetensi sebenarnya tiga-tiganya Bu Hoi. Saya ingin saya bisa hadir seutuhnya, present, kemudian saya juga ingin bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya nanti, dan tentunya saya juga harus bisa mendengarkan aktif ya, supaya bisa mengajukan pertanyaan berbobot itu. Oh ya, ketiga-tiganya Tiga-tiganya. ya. Kemudian yang kedua, kompetensi dari tiga kompetensi itu, kompetensi mana yang akan Mbak Desi kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau yang khusus saya ingin kembangkan, sangat ingin saya kembangkan itu yang mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu, karena itu memang butuh pengalaman yang bertahap ya, nggak langsung jadi begitu. Kemudian yang terakhir, menurut Mbak Desi, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Karena saya ingin sekali bisa mengajukan pertanyaan berbobot, saya ingin coachee saya itu nanti bisa memunculkan sendiri potensinya, sehingga dari pertanyaan yang saya ajukan itu beliau bisa mendapatkan ide, bisa menjawab pertanyaan dari saya khususnya, dengan harapan nanti tujuan yang ingin dicapai coachee saya itu di akhir pembicaraan kita itu bisa didapatkan. Ya. Baik, terima kasih. Demikian Mbak Desi, obrolan pra observasi kali ini. Silahkan nanti dilanjutkan proses coaching dengan coachee. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Nanti kita bertemu lagi setelah coaching selesai. Siap, Itu nggih. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Bu Khair. Assalamualaikum Bu Yayu, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desi, alhamdulillah baik. Bagaimana Alhamdulillah. dengan Bu Desi? Saya juga alhamdulillah baik Bu, dan ini mohon maaf sekali baru sekarang ya kita bisa ketemu dan bisa melaksanakan coaching ya, sesuai dengan yang Bu Yayu kemarin kabarkan ke saya sudah berhari-hari yang lalu. Begitu ya Bu Yayu? Ya, benar sekali. Saya sudah menunggu saat ini dari beberapa hari yang lalu. Begini Bu Yayu, sebelum saya bertanya lebih banyak, mungkin yang ingin Bu Yayu dapatkan dari obrolan kita ke depan ini nanti apa ya? Saya berharap
saya bisa mendapatkan pencerahan, solusi begitu dari sedikit masalah yang mengganjal dalam hati saya. Gitu. Jadi Bu Yayu kebetulan sedang ada permasalahan yang mengganjal begitu nggih, dan berharap kita bisa sama-sama tahu solusinya apa begitu nggih. Iya. Gitu. Lalu kalau saya boleh tahu yang mengganjal itu masalahnya seperti apa ya Bu ya? Iya, begini Bu Desi. Saya itu sering merasa agak sedikit putus asa gitu ya. Kalau mengajar di kelas itu ada beberapa anak yang kurang fokus saat saya mengajar di kelas. Dua anak saja sih, namanya Devran sama Fatan gitu. Si Devran itu sering kali tidak fokus, dia mengusili teman sebangkunya gitu, pasangannya, sehingga teman sebangkunya mungkin agak sedikit terganggu gitu ya. Sudah sering saya tegur tapi belum juga redam begitu, masih saja usil seperti itu. Tetapi ketika saya lempar pertanyaan sebagai penguji gitu ya, dia bisa jawab. Begitu. Ini yang Devron apa yang Devran. Yang Devrannya. Kalau yang Fatan itu sering berdiri mendekati saya, gitu. Tanya ini tanya itu pada saat saya sedang menerangkan, jadi momennya nggak pas gitu saja. Dia senang keluyuran gitu, nggak nyaman duduk, nggak tenang gitu. Jadi dari permasalahan yang Bu Yayu rasakan saat ini tuh berkaitan dengan posisi Bu Yayu sebagai guru yang khususnya mendampingi dua anak tadi nggih, Mas Devron dan Mas Fatan tadi, yang mana Mas Devron tadi karena anaknya pintar tapi cenderung ingin ngusir temennya, kemudian yang Mas Fatan tadi pengen dekat-dekat dengan gurunya, ngoten nggih, begitu. Kalau dari Bu Yayu sendiri mungkin apakah pernah melakukan hal-hal tertentu yang bisa membantu untuk kedua anak ini bisa fokus, Bu? Ada hal yang pernah saya lakukan, antaranya saya menegur secara langsung begitu ya, Mas Devran, Mas Fatan. Kemudian selain itu juga sebelumnya kan kita sudah membuat kesepakatan kelas ya, yang menjadikan keyakinan kelas, dan supaya harapan kita kan supaya mereka juga bisa seperti temannya pada saat pembelajaran, tetapi pada kenyataannya belum berhasil, Bu. Begitu. Kalau dari Bu Yayu sendiri mungkin adakah solusi yang lain, Bu, yang ingin Bu Yayu lakukan terkait khususnya dua anak ini yang belum dicoba mungkin? Akhir-akhir ini ya Bu Desi, ya terbesit di pikiran saya itu untuk merenovasi setting kelas gitu. Jadi mengubah tempat duduk mereka. Kalau pada saat kemarin kan saya menyetingnya tuh berpasangan ya, dua begitu, tetapi terbesit di benak saya untuk kedepannya saya ingin mengubah settingan tempat duduk, akan jadikan individu satu bangku, satu anak gitu. Begitu. Jadi memang sudah ada rencana untuk menghadapi atau memperbaiki kualitas pembelajaran khususnya terkait dua anak ini tuh, Bu Yayu ingin menyeting kelasnya menjadi lebih kondusif dengan cara tadi nggih. Gitu. Nah, itu apakah perlu bantuan dari orang lain atau Bu Yayu bisa melakukan sendiri? Tentu saja saya memerlukan bantuan orang lain. Yang pertama tentu kepala sekolah ya, saya mesti minta izin kepada beliau untuk segala hal yang berhubungan dengan kedinasan. Kemudian selain itu juga saya tentu saja butuh teman sejawat, rekan guru yang lainnya, setidak-tidaknya dimintai bantuan tenaga, atau bahkan mungkin mereka juga bisa mencetuskan ide-ide kreatif sehingga bisa mendesain kelas yang lebih kondusif begitu. Jadi memang sudah ada rencana untuk menyampaikan ke kepala sekolah juga nggih, dan tentunya dengan menyampaikan ke kepala sekolah dan ke teman-teman bisa menambah
wawasan baru gitu ya terkait dengan cara menghadapi anak-anak yang khususnya seperti Mas Devon dan Mas Fatan tadi begitu nih Bu Yayu. Lalu untuk waktunya nih Bu Yayu, kira-kira mau Bu Yayu lakukan kapan? Secepatnya ya, karena untuk pekan depan kita sudah memasuki asesmen akhir semester 1 ya. Betul, Jadi secepatnya, insya Allah besok sudah saya mulai renov gitu. Jadi secepatnya gitu ya. Jadi karena berkaitan dengan proses belajar juga sehingga memang Bu Yayu menginginkan itu segera terlaksana nggih dari rencana-rencana Bu Yayu tadi. Lalu untuk berikutnya nih Bu Yayu, mungkin karena waktunya kita sudah cuma lumayan cukup lama ya ngobrolnya, saya mau simpulkan dulu nih dari hasil tadi kita ngobrol, kemudian Bu Yayu juga menyampaikan beberapa hal. Bu Yayu itu kan punya 2 siswa ya, yang khususnya 2 siswa itu ada mohon maaf, ada dari siswanya Bu Yayu yang terdiri dari 2 anak tadi itu memiliki kekhususan ya yang harus Bu Yayu dampingi, sehingga Bu Yayu berencana untuk menyeting ulang kelas Bu Yayu sehingga bisa semakin optimal dalam pembelajaran di kelas. Dan itu sudah Bu Yayu punya ide juga untuk menyampaikan kepada kepala sekolah dan kepada rekan guru. Begitu nggih Bu Yayu? Iya, betul sekali. Mungkin itu dulu nggih Bu Yayu. Nanti untuk actionnya mungkin saya akan tunggu kabar lebih lanjut karena memang waktunya ngobrol kita juga tidak lama nggih, waktunya terbatas. Jadi semoga nanti di pertemuan kita berikutnya saya bisa dapatkan cerita yang lebih banyak lagi dan lebih sukses dari yang sudah Bu Yayu lakukan sudah baik, sebelumnya menjadi lebih baik lagi dalam mendampingi anak-anak. Begitu Bu Yayu. Baik, terima kasih Bu Desi atas ngobrol-ngobrolnya kali ini. Alhamdulillah saya setelah ngobrol merasa plong, merasa lega dan sedikit mendapatkan pencerahan juga semangat gitu Bu Desi. Saya juga mohon maaf karena memang baru sekarang bisa bertemu. Begitu Bu Yayu, kita tutupan dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Desi, selamat tadi sudah melaksanakan coaching dengan Koji, dan ini tiba waktunya kita ngobrol pasca observasi ya. Bu Desi, apa saja yang sudah Bu Desi lakukan tadi pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya tadi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan coaching bersama dengan Bu Yayu itu menggunakan alur Tirta Bu Khoir. Jadi saya bertanya tujuan apa yang ingin dicapai, kemudian indikator masalahnya apa, kemudian rencana aksinya yang akan dilakukan Bu Yayu sebagai coach saya itu nanti seperti apa, dan tanggung jawabnya ke depan itu bagaimana, begitu Bu. Dan tentunya saya juga sudah berusaha untuk menerapkan prinsip kemitraan, kemudian tadi yang berkaitan dengan kehadiran penuh nih sebagai coach, dan saya juga berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Yayu bisa memunculkan sendiri idenya, begitu. Baik Bu Desi, benar seperti yang tadi panjenengan sampaikan dan sudah sesuai dengan catatan yang ada di saya. Tadi coaching sudah berjalan dengan baik dan juga proses coaching juga sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian sudah menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan sehingga dapat menemukan solusi dan sudah sesuai dengan prinsip coaching, dan antara coach dengan coach sudah terbangun hubungan yang kekeluargaan sehingga tadi coachingnya berlangsung dengan nyaman gitu. Nah, kemudian untuk yang terakhir nih Bu Desi, kompetensi apa lagi yang ingin panjenengan kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang tadi sudah dilakukan? Kalau yang ingin terus saya kembangkan itu sebenarnya tiga-tiganya gitu, semuanya ya yang ingin saya kembangkan, tapi khusus yang saya harus selalu latih itu berkaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena memang itu berkaitan dengan kemampuan komunikasi saya sebagai
coach itu harus selalu dilatih, dan itu juga berkaitan dengan kemampuan saya untuk hadir sepenuhnya dan mendengarkan ya begitu. Jadi saya mengutamakan tadi gimana caranya saya bisa menggali ide-ide dari coach saya dengan pertanyaan saya tanpa harus memberikan saran begitu, kecuali jika diminta begitu ya. Baik, Bu Desi, terima kasih setelah menyempatkan waktu kita ngobrol-ngobrol sebentar. Semoga semakin sukses besok di Amin. proses coaching berikutnya, sudah semakin lancar, semakin mahir gitu. Demikian, terima kasih atas semuanya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.